Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Vale Indonesia Tbk atau INCO mencatatkan penurunan kinerja keuangan di kuartal pertama di 2024, di mana Persero mencatatkan penurunan pendapatan 36,68% secara tahunan yang membuat laba anjlok hingga 96,33% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk atau INCO meraih laba bersih 6,19 juta dolar Amerika di kuartal 1 2024, anjlok 96,33% dibandingkan laba bersih di kuartal 1 2023 yang mencapai 168,71 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan mencapai 229,93 juta dolar Amerika, turun 36,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 363,18 juta dolar Amerika. Penurunan pendapatan INCO di kuartal 1 2024 terjadi karena merosotnya penjualan kepada pihak berelasi. Penjualan ke Vale Canada Limited anjlok 36,72% secara tahunan jadi 183,74 juta dolar Amerika. Penjualan ke Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. turun 36,54% jadi 46,19 juta dolar Amerika. Sejalan dengan penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan susut 8,06% secara tahunan jadi 209,84 juta dolar Amerika. Sehingga laba bruto turun dalam 85,11% dari 134,93 juta dolar Amerika jadi 20,09 juta dolar Amerika Serikat. Dari sisi neraca keuangan, Perseroan memiliki total aset 2,89 miliar dolar Amerika, turun dari posisi kuartal 1 2023 di 2,92 miliar dolar Amerika. Liabilitas 325,44 juta dolar Amerika lebih rendah dari posisi akhir Maret 2023 di 361,46 juta dolar Amerika Serikat. Ekuitas tercatat di 2,56 miliar dolar Amerika, sama dengan catatan di kuartal 1 2023. Kas dan setara kas pada akhir periode 730,85 juta dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah perkembangan fundamental dari INCO, sahamnya mengalami tekanan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah penguatan indeks harga saham gabungan bahkan tadi sempat tertekan ke Rp4.110 per sahamnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Kami akan update beberapa menit jelang penutupan dan posisi penutupan pada perdagangan hari sebelumnya. Di 28 Juni pekan lalu ditutup di level Rp4.220 per saham pasca pembukaan di sesi pertama langsung mengalami koreksi yang cukup dalam di Rp4.110 per saham. Sempat berbalik ke zona hijau ke 4260, namun di 1120 kembali ke zona merah bahkan tertekan di penutupan sesi pertama siang tadi di 4210 dan di pembukaan sesi kedua pemirsa ini melemah terbatas ke 4.220. Posisi saat ini di 4.200 melemah di 0,47%. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham INCO di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Pergerakan saham INCO di beberapa bulan terakhir tepatnya di perdagangan 7 Februari masih diperdagangkan di level 3.660, Maret menguat ke 4.000-an, April di 4.400, bahkan di 29 Mei ini saham INCO mengalami penguatan hingga ke Rp5.200 per sahamnya. Namun antara perdagangan Mei dan Juni tekanan terhadap INCO cukup hebat, melemah hingga ke 4.000-an dan di perdagangan Juni mencoba untuk bangkit ke 4.200-an dan hari ini kembali tertekan di tengah perkembangan dari sisi fundamental atau kinerja dari INCO di kuartal pertama di 2024. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio dari INCO ada di kisaran di 106,89 kali, PSR-nya di 2,88 kali, PVV-nya masih di kisaran 1,03 kali dan PCFR-nya di 10,22 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Indeks harga saham gabungan sudah kembali menembus ke level 7.100-an. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.